Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat UHJ Banjar, sahabat-sahabat UKJ Banjar juga, sahabat Miki Lira juga. Kembali kami menyapa sahabat semua yang masih setia dengan UHJ Banjar, dan bagi yang baru gabung juga dengan UHJ Banjar. Kami selalu berbagi tentang berbagai macam hal dalam hidup dan kehidupan. Kami bagikan sesuai dengan request teman-teman dan juga sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalani sehari-hari, yang siapa tahu ketika kami bagikan hal ini menjadi informasi yang bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Apakah besar kecilnya itu bagi saya tidak penting, manfaat itu yang penting ada sesuatu yang bisa kita sumbangkan. Apakah itu untuk kita semua ataukah untuk sahabat-sahabat perorangan. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat sahabat yang request. Silahkan disimak sampai selesai video ini. Dan sebelumnya saya ajak buat sahabat-sahabat untuk kita terus tetap saling mendukung ya dengan cara yang aman. Dan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran saporsap dan lain-lain itu, sahabat-sahabat, untuk setiap kunjungan yang kesekian kalinya kepada video kawan ke channel yang ada videonya, saya berharap sekali sahabat-sahabat agar bisa menggunakan akun dukungannya yang aktif, publik, dan terhubung ke akun utama. Sebab dari beberapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa YouTube itu tidak ingin kita terus-terusan saporsap ya. Ada pertemanan yang dihargai oleh YouTube dan ada yang mereka tidak menghargai. Kalau kebanyakan lebih dari 10% itu, maka nampak sekali ya di channel kita ketika yang datang ke channel kita itu terlalu banyak, melebihi dari 20% dari tamu-tamu yang mengunjungi video kita itu adalah sahabat kita yang menggunakan akun yang ada videonya yang baru upload kemarin begitu ya, bukan yang upload 6 bulan yang lalu gitu. Itu sangat menjatuhkan rekomendasi YouTube terhadap video-video kita. Karena kenapa? Karena terbaca bahwa kita sudah melakukan manipulasi dengan cara bergantian menonton video kita dengan teman sesama. Saya barusan nonton video teman gitu ya, kemudian teman langsung balik begitu menonton video saya, dan itu ternyata menjatuhkan rekomendasi. Dan untuk bisa mengembalikan itu semua, saya harus menanti-nanti ada penonton-penonton yang unik yang datang sendiri tanpa bekas, tanpa ada bekas saya kunjungi, yang datang melalui pencarian di Google. Nah, ketika banyak yang teman yang datang melalui halaman channel saya, nah itu ternyata menjatuhkan ya. Nah, untuk mengembalikan itu hanya dua. Kita mendapatkan pengunjung dari yang unik-unik ya, dari pencarian dan dari notifikasi. Ketika teman datang dari channel kita langsung, karena bekas kita kunjungi channelnya, itu ternyata menjatuhkan rekomendasi dari YouTube. Sebab nah ya, YouTube inginkan bukan penonton sekedar penonton, tapi penonton yang benar-benar penonton begitu ya sahabat-sahabat. Jadi tidak bisa diakal-akali, karena alamat IP kita, alamat IP kunjungan kita ke teman itu bisa terbaca. Oke ya, saya juga pernah mencoba dengan akun lain mengunjungi teman melalui perangkat yang sama, itu juga kebaca ya sahabat-sahabat. Nah, jadi view to view saporsap itu benar-benar tidak bisa sepenuhnya diinginkan oleh YouTube. Hanya 10% sebagai media untuk bertukar dan sharing untuk meningkatkan kualitas dari video kita dengan teman-teman sesama kreator. Jadi ada dihargai, ada yang diberikan sertifikasi oleh YouTube pertemanan kita di komentar dengan adanya tanda merah itu ya. Dan ada yang tidak bisa dihargai sama sekali karena terlalu sering bolak-balik nonton video sendiri ya sahabat-sahabat. Baik itu nontonnya melalui akun orang lain yang kita pancing supaya nonton video kita, atau langsung sama saja.
Oke, untuk bisa mengatasi, untuk bisa mendapatkan penonton yang unik ya, yang bisa nonton beberapa kali tanpa spam, karena penontonnya memang bukan akun kreator begitu ya, artinya penonton unik yang datang ke kita melalui penelusuran. Ya kita harus bikin video sebanyak-banyaknya karena kita tidak tahu mana video kita itu yang booming. Dan kita buatlah sistem pencariannya supaya bisa membaca video-video kita, SEO ya. Nah, jadi ada sistem otomatisnya untuk bisa menemukan video kita yang harus kita aktifkan. Oke sahabat, untuk membahas ini akan kita langsung ke artikelnya Google AdSense ya sahabat-sahabat. Nah, apa perbedaan utama antara Google ADS dan Google AdSense? Kalau Google AdSense ini biasanya digunakan untuk kita yang channelnya YouTube ya. Biasanya ada aturan-aturan komunitas yang harus kita penuhi. Coba kita lihat di sini ada beberapa perbedaan. Nah, jadi ada perbedaan tujuan penggunaan sebenarnya antara dua Google AdSense ini. Nah, yang pertama, kalau Google AdS ini ya memungkinkan Anda beriklan di jaringan pencarian Google termasuk situs-situs mesin pencarian seperti ini, AOL dan Scom. Nah, kemudian jaringan Google Display Network yaitu konten situs di mana iklan akan muncul sesuai target konsumen, bukan dari hasil pencarian ya. Nah, jadi sahabat, tujuannya ialah untuk mengarahkan traffic atau pendengar ataupun pembaca berkunjung ke halaman tujuan Anda. Nah, dengan harapan sebagai traffic ini dapat dikonversi menjadi sales atau penjualan, sehingga pengunjung tidak hanya berkunjung namun juga melakukan pembelian atau aktivitas tertentu ingin membuat iklan bisnis Anda ya. Nah, kemudian kita lanjutkan langsung saja ke apa sih ya perbedaan yang paling menyolok dari Google AdSense ini dengan Google ADS tadi. Oke, akan kita lihat apa perbedaannya yang paling menyolok. Oke, untuk Google ADS ya tidak memerlukan persyaratan yang banyak untuk bisa ikut di Google ADS itu ya. Tetapi kalau Google AdSense, Anda itu membutuhkan banyak sekali persyaratan, termasuk kan kita YouTuber itu harus mempunyai syarat-syarat tertentu ya. Ada 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber ya. Nah, juga harus memenuhi pedoman komunitas. Nah, belum lagi ini ya ada alamat situs yang sudah memenuhi syarat, ada bahasa, jenis akun ya, ada nama dan alamat Anda, nomor telepon, segala harus diverifikasi semua. Bahkan usia pun ya, usia kita juga harus 18 tahun kalau Google AdSense itu. Nah, selain itu juga harus menyetujui berbagai kebijakan tadi, yang diantaranya adalah tidak menempatkan iklan di situs yang menyertakan insentif untuk mengklik iklan, supaya jangan double maksudnya gitu ya. Tidak menempatkan iklan di situs dengan konten pornografi. Semua akan diperiksa sahabat-sahabat ya. Untuk AdSense ini benar-benar ketat. Beda tadi dengan Google ADS tadi ya. Sama-sama iklan, sama-sama periklanan, cuma beda tujuannya. Nah, kemudian harus mengakui jika Anda belum memiliki akun AdSense yang disetujui. Oke, jadi untuk satu akun AdSense ini bisa untuk beberapa akun YouTube. Oke ya. Dan satu Gmail itu untuk satu AdSense. Untuk satu Gmail itu untuk beberapa akun YouTube. Itu bedanya sahabat-sahabat ya. Nah, kalau Anda mau bikin AdSense baru ya harus bikin Gmail baru gitu kan. Jadi dalam satu AdSense hanya bisa satu, tapi untuk channel YouTube-nya bisa beberapa sampai 10 pun bisa ya untuk dimasukkan ke AdSense ini. Nah, mengakui jika Anda setidaknya berusia 18 tahun. Kemudian menyertifikasi nama yang Anda gunakan cocok sama dengan nama pada rekening bank. Begitu sahabat ya. Nah, jadi kalau Anda tidak mempunyai rekening yang sama dengan di Google AdSense-nya yang sudah terlanjur sama dengan KTP, karena harus pakai KTP ya.
Nah, jadi Anda harus bikin lagi nomor rekening yang baru yang namanya sama dengan di KTP, sama dengan di Google AdSense, sama dengan di nomor rekening ya, beda dengan tadi yang pertama. Ya, jadi banyak sekali persyaratannya sahabat-sahabat ya. Nah, setelah Anda mengirimkan informasi tersebut, maka Anda dapat menggunakan akun Google Anda untuk didaftarkan pada AdSense. Nah, yang itu akan nanti memberitahu peninjauannya bagaimana. Peninjauan tentang akun itu memerlukan waktu beberapa hari ya sahabat-sahabat, dan tidak langsung diterima, langsung diproses ya, juga tidak menunggu antrian dan menunggu proses juga. Dan setelah menerima email baru bisa ya, sekitar 1 atau 2 hari lah begitu ya. Nah, kemarin saya ya 2 hari ya baru diterima begitu ya, belum lagi iklannya keluar, belum. Nah sahabat-sahabat, jadi ada beda menyolok begitu ya, beda tapi sama juga, itu juga ya, akun itu juga, cuma hanya beda tujuan. Jadi sahabat kalau daftar untuk YouTube ya AdSense ya, tapi di YouTube itu diarahkan, tidak perlu khawatir Anda masuk kemana salah kamar ya, tidak apa-apa ya, karena akan diarahkan. Oke, terima kasih sahabat-sahabat masih menyimak ocehannya Haji Banjar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat, dan teruslah kita saling dukung dengan cara yang aman seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, supaya kita betul-betul memberikan penonton yang benar-benar menonton di video teman kita. Maka untuk kunjungan selanjutnya sahabat bisa menggunakan perangkat yang lain, akun yang lain, yang tentunya itu adalah yang aktif dan terhubung ke akun utama sahabat. Jangan pakai akun yang buntung, akun yang tidak bisa diapa-apakan gitu, ketika dikunjungi tak ada apa-apanya begitu, mau kemana juga sudah buntu gitu kan sahabat-sahabat ya. Nah, jadi saya harapkan sahabat bikinlah satu lagi, dan semakin banyak akun dukungan Anda akan semakin baik tentunya, tapi akan semakin repot ya sahabat-sahabat. Dan saya tidak bisa membayangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.